3, 2. Halo Kak, balik lagi nih. Kita bakal membahas film horor misteri yang berjudul The Watchers yang baru saja rilis tahun ini. Bercerita tentang sekelompok orang yang terpaksa bersembunyi dan terjebak di sebuah bunker di tengah hutan Irlandia. Di pagi hari mereka bebas keluar untuk mencari makanan, namun saat malam tiba mereka harus berdiam diri di dalam bunker karena makhluk mengerikan akan datang mengawasi mereka. Salah seorang dari mereka pun mulai mencari cara untuk keluar dari sana sebelum matahari terbenam. Kira-kira bisakah mereka keluar dari hutan sebelum malam tiba? Penasaran dengan kisahnya? Mari kita masuk ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu kita intro dulu ya. Oops. Film dimulai diperlihatkan seorang pria yang berusaha mencari jalan keluar dari hutan. Namun setelah lama berlari, dia tetap kembali ke tempat semula. Konon katanya siapapun masuk ke hutan tersebut tidak akan bisa keluar dari sana. Saat hari mulai gelap, dia pun memanjat sebuah pohon. Namun sialnya setelah memanjat cukup tinggi, dia malah terjatuh. Dengan sisa tenaga yang ada, pria ini mendekat ke tasnya dan mengambil sebuah pisau. Tapi tak berselang lama dia diseret oleh sesuatu. Scene berikutnya diperlihatkan Mina, wanita Amerika yang sedang berjuang mengatasi rasa bersalahnya atas kematian sang ibu akibat kecelakaan yang dia sebabkan saat masih kecil. Sekarang dia bekerja di sebuah toko hewan peliharaan di Irlandia dan terasing dari saudara kembarnya. Di sini diperlihatkan Mina yang ditugaskan oleh bosnya untuk mengirim seekor burung berharga secara mendadak. Mina pun mengemudi cukup jauh untuk membawa burung tersebut. Di perjalanan dia mendapat pesan dari saudaranya tentang peringatan kematian sang ibu. Dia juga meminta Mina untuk merelakan semuanya. Setelah memasuki hutan yang luas, tiba-tiba saja semua sinyal hilang dan mobil yang dibawanya mogok. Saat turun dari mobil, burung yang dibawanya mengembalikan ucapan Mina padanya. Berusahalah untuk tidak mati. Kalimat yang Mina ucapkan padanya kemarin saat dia keluar bermain kostum. Shh. Dia pun berjalan kaki ke dalam hutan untuk mencari bantuan. Namun ketika langit mulai gelap, dia memutuskan kembali ke mobilnya. Tapi mobil tersebut sudah hilang. Di sini Mina memberi nama burung yang dibawanya Darwin. Dia mengatakan setidaknya dia memiliki nama jika mereka meninggal di sana. Tak lama berselang Mina mendengar suara-suara aneh di hutan tersebut. Tidak hanya itu, dia juga melihat seorang wanita tua berlari di belakangnya. Wait! Please, I need help! Mina bergegas menyusulnya untuk meminta bantuan. Namun wanita itu menyuruhnya untuk segera masuk ke sebuah bangunan seperti bunker yang ada di dekat sana. Tanpa tahu apa yang terjadi, Mina hanya berlari mengikuti arahan. Setelah masuk, wanita tersebut dengan cepat menutup dan mengunci pintu bunker. Wanita tadi menjelaskan bahwa mereka berada di bunker yang dijuluki The Cove. Madeline memperkenalkan dirinya dan dua penghuni bunker lainnya, Ciara dan Daniel. Sama seperti Mina, mereka juga tersesat. Di sini diketahui bahwa setelah matahari terbenam, sekelompok makhluk bawah tanah yang mengerikan keluar dari kedalaman hutan. Makhluk misterius itu mereka sebut sebagai The Watchers, karena makhluk itu terus mengamati mereka melalui dinding kaca bunker setiap malam. Keesokan harinya, Mina memutuskan untuk pergi dari sana. Dia menganggap Madeline dan yang lainnya sudah tidak waras. Mina membawa Darwin dan bergegas mencari mobilnya. Namun dia segera menyadari bahwa tidak ada jalan keluar dari hutan tersebut. Tak lama berselang dia dikagetkan oleh Madeline yang sudah ada di belakangnya. Dia menjelaskan bahwa mereka semua sudah berkali-kali mencoba mencari jalan keluar namun gagal. Madeline meminta Mina mengikutinya. Dia juga memberitahunya bahwa hutan tersebut menyebabkan halusinasi. Dia membawa Mina melihat landmark atau tanda batas yang dibuat oleh profesor yang diposisikan di seluruh hutan dalam lingkaran yang hampir sempurna. Masing-masing batas berjarak setengah hari menuju bunker. Mereka memiliki harapan selamat jika tidak melewati batas tersebut. Daniel and Kira call him the professor. Di bunker, Daniel kembali memperkenalkan Mina pada para pengamat.
Madeline menyuruhnya bersikap biasa dan menjadi dirinya sendiri. Kira maju memutar musik dan menari. Dia mengatakan bahwa para pengamat suka melihatnya menari. Paginya mereka berpencar mencari makanan. Kira mengajak Mina ikut bersamanya. Di sini diketahui bahwa Kira telah terjebak di hutan selama beberapa bulan. Kira menyebutkan bahwa John yang merupakan suaminya meninggalkan bunker beberapa hari yang lalu untuk mencari bantuan tetapi belum kembali. Kira kemudian mengajak Mina mendekati sebuah lubang atau liang. Dia memintanya merahasiakan hal tersebut. Liang yang ada di berbagai tempat itu merupakan tempat tinggal para pengamat pada siang hari. Madeline sudah melarang untuk mendekat di sana. Namun tetap saja Kira suka ke sana diam-diam untuk sekedar mengingatkan dirinya bahwa selama ada cahaya tidak ada yang perlu ditakutkan. There's nothing to be afraid of. Di bunker, Madeline menjelaskan beberapa aturan pada Mina. Yang pertama, dia melarangnya membelakangi cermin. Kemudian, jangan membuka pintu setelah gelap, karena para pengamat akan menghabisi siapapun yang berada di luar bunker pada malam hari. Dan yang terakhir, mereka juga dilarang mendekati liang yang ada di sekitar hutan, tempat yang Mina dan Kira datangi sebelumnya. Dia juga memintanya untuk selalu berada di tempat terang. Because we follow their rules. Scene berikutnya diperlihatkan. Mina yang ragu adanya para pengamat mendekat di cermin dan memukul cermin menggunakan jarinya. Namun saat Mina akan tertidur, mereka dikagetkan dengan suara di depan cermin. Madeline meminta Mina diam dan tenang. Hold still, Mina. Paginya, Mina dan Daniel menjelajahi hutan. Di sini diketahui bahwa Daniel sudah terjebak di sana lebih dari 8 bulan dan belum pernah melihat satupun pengamat. Mina yang masih ragu dengan ucapan Madeline tentang para pengamat melanggar aturan dengan mendekati sebuah liang. Tidak hanya itu, dengan bantuan Daniel, Mina bahkan masuk ke lubang tersebut. Daniel memperingatkan Mina dari atas. Dia menyuruhnya untuk tetap berada di tempat yang terang. Mina melihat sekeliling liang dan menemukan koran tua. Dia lalu mengambil beberapa barang termasuk sepeda tua dan kamera video. Tak lama berselang, Mina melihat seorang pengamat terbakar di bawah sinar matahari. Dia pun bergegas kabur dari sana. Madeline tahu bahwa Mina melihat sesuatu, namun dia menyembunyikannya. Mina dan yang lainnya memutuskan untuk menggunakan kamera tua yang telah diambilnya untuk merekam para pengamat, untuk membuktikan bahwa mereka nyata. Namun seseorang malah muncul di depan pintu bunker. Madeline melarang mereka untuk bergerak. Dia menjelaskan bahwa itu hanya tipuan, mengingat tidak ada siapapun yang bisa bertahan saat malam hari di luar sana. Tak lama berselang, Kira menyadari bahwa John yang datang di bunker, tetapi Madeline menolak untuk membiarkannya masuk. Madeline menjelaskan bahwa para pengamat sedang mempermainkan mereka. John gagal memverifikasi dirinya kepada Kira. Wanita ini lalu memberitahunya tentang kamera yang ada di depan sana. Dia meminta John menunjukkan wajahnya. Namun tak lama berselang, dia tampak diseret oleh sesuatu. Terlihat seorang pengamat muncul dan merusak kamera tersebut. Tidak hanya itu, dia bahkan memecahkan sebagian kaca cermin yang membuat Mina dan yang lainnya ketakutan. Madeline lalu mengembalikan barang-barang itu ke liang untuk menenangkan para pengamat. Setelah beberapa waktu berlalu, musim dingin pun tiba. Madeline dan yang lainnya berjuang untuk mengatasi kondisi yang semakin buruk dan mulai saling bermusuhan. Mina melihat Madeline memarahi Daniel. Namun karena tidak ingin terlibat, Mina memilih meninggalkan mereka dan kembali ke bunker. Di sana, Kira duduk di depan kaca. Dia terlihat murung semenjak melihat John diseret waktu itu. Mina masuk dan kembali menggambar di lantai bunker. Tetapi tak lama berselang, dia melihat Kira sudah tidak ada di sana. Mina bergegas mencarinya dan menemukannya di depan liang. Kira yang ingin menemui John berencana loncat ke liang tersebut. Tapi suara teriakan membuatnya teralihkan. Mina dan Kira bergegas menuju Madeline. Namun di sana dia melihat Daniel sudah mengikat Madeline dan lari meninggalkannya. Kira menyusul Daniel untuk mendapat penjelasan. Sedangkan Mina melepas ikatan Madeline. Daniel mengunci Mina dan Madeline di luar bunker pada malam hari yang memaksa keduanya mencari perlindungan di hutan.
Mereka menyaksikan para pengamat bereaksi marah terhadap ketidakhadiran Madeline dan Mina. Ketika makhluk mengerikan itu pergi mencari mereka, keduanya bergegas ke bunker dan meminta Daniel membiarkannya masuk. Awalnya Daniel bersikeras, namun mereka berhasil masuk setelah Mina menceritakan trauma yang dialami saat kecil. Madeline mengatakan bahwa situasinya berbeda dengan mereka. Dia mempelajari sejarah dan sengaja ke hutan tersebut. Dia pun menjelaskan bahwa para pengamat adalah ras makhluk kuno yang disebut peri dan berusaha belajar cara meniru manusia. Para pengamat yang marah dengan pelanggaran aturan yang berulang kali terjadi mencoba masuk ke bunker. Beruntung sesaat sebelum kaca bunker pecah, mereka menemukan pintu tersembunyi yang mengarah ke bawah bunker dan mencari perlindungan. Di bawah sana ada bunker lain yang penuh dengan perlengkapan dan komputer. Di komputer itu ada video diari dari seorang profesor yang menciptakan bunker tersebut. Dia menemukan para pengamat dan ingin mempelajarinya. Tetapi dia segera menyadari bahwa mereka lebih pandai menirunya daripada yang dia duga. Profesor bahkan takut dengan kenyataan bahwa seseorang bisa mengakali kematian dengan duplikat yang makhluk itu lakukan. Setelah beberapa hari di sana, dia akhirnya berhasil menangkap satu dan mulai menjalin ikatan dengannya. Dalam video diari terakhirnya, profesor yang putus asa menjelaskan cara untuk melarikan diri dari hutan. Dia juga meminta agar catatan yang dia tinggalkan di universitasnya dihancurkan. Kemudian dia terakhir terlihat memanjat kembali ke bunker untuk menghabisi Watchers dan kemudian dirinya sendiri. Paginya, Mina dan yang lain meninggalkan bunker bawah tanah dan melihat The Cove telah hancur berantakan. Tanpa pilihan lain, mereka pun mengikuti saran profesor untuk melarikan diri. Mereka dimudahkan dengan gambar dan tanda pohon yang Mina lakukan setiap hari. Mina kemudian melepas Darwin untuk membawa mereka mencapai sungai sebelum malam tiba. Di perjalanan, mereka melihat tempat para peri dipenjarakan. Madeline memberi penjelasan singkat dan menyuruh mereka bergegas. Sementara para pengamat juga sudah mulai muncul ke permukaan. Mereka pun berhasil mencapai sungai. Saat menuju perahu, Daniel bertemu dengan Watchers yang meniru John dan ditipu untuk membantunya. Pengamat menulis sesuatu di dahi Daniel lalu menghabisinya. Yang lain bergegas melarikan diri. Di sini diperlihatkan para pengamat yang langsung berubah wujud menjadi Daniel. Sementara Mina, Madeline, Kira, dan Darwin berhasil melarikan diri dari hutan dan menaiki sebuah bis. Keesokan harinya, Mina menyamar menjadi keponakan sang profesor dan menuju universitasnya untuk menghancurkan semua catatan yang profesor sebutkan di videonya. Di sini, Mina mengetahui bahwa The Watchers pernah hidup damai dengan manusia. Tetapi perang pecah dan mereka dipaksa masuk ke bawah tanah dan dikurung di sana. Dia juga mengetahui tentang hibrida, setengah manusia dan setengah Watchers, yang mampu menjelajahi dunia pada siang hari. Mina mengunjungi Kira di rumahnya dan menunjukkan padanya serangkaian foto yang dia temukan di kantor, yang mengungkapkan bahwa Madeline adalah istri profesor yang meninggal sebelum dia memasuki hutan. Di sini, Mina akhirnya menyadari Madeline adalah pengamat yang berhasil ditangkap oleh profesor di bunker. Kira yang asli tiba di rumah, sedangkan Kira yang diajak bicara Mina mengungkapkan dirinya sebagai Madeline. Madeline berubah menjadi Kira, Madeline, John, dan Daniel sebelum membuat Kira pingsan dan menyerang Mina. Madeline mengungkapkan bahwa dia selalu ingin melarikan diri dari hutan dan berencana untuk meniru Mina. Mina menyadari bahwa Madeline adalah hibrida, setengah manusia dan setengah pengamat. Mina berhasil membujuk Madeline agar tenang. Dia memintanya untuk melepas semua kesedihan dan kemarahannya terhadap manusia. Madeline berubah menjadi bentuk pengamat yang sebenarnya dan pergi. Scene akhir diperlihatkan, Mina telah berdamai dengan saudara perempuannya dan telah melupakan kesedihannya sendiri. Sementara itu, Madeline meniru bentuk seorang anak dan terus mengawasi Mina. Itu tadi alur cerita dari film The Watchers.
Buat kalian yang suka film horor misteri, film ini wajib masuk di list tonton kalian. Oke deh Kak, mungkin segitu dulu dari Story of Movies. Sampai ketemu di next video. Bye-bye.